Sintesis. Pada saat saya mengikuti pelatihan training for trainer, tepatnya saat saya mengambil kursus tentang design learning for performance base. Saat itu ada salah satu materi tentang tujuan pembelajaran, yaitu konteks kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ada salah satu tolak ukur yang menarik bagi saya, namun kala itu saya belum memahaminya, yang disebut dengan sintesis. Saya bertanya kepada guru saya, apa yang maksud dengan sintesis di sini? Kemudian Kang Yana sebagai guru saya pada saat itu menjelaskan, sintesis itu seperti ini Kang, suatu situasi yang dialami oleh peserta ajar, di mana setelah peserta ajar memahami materi yang dipelajari, kemudian dia mampu menggunakan dalam konteks berbeda. Setelah itu Kang Yana memberi contoh. Sebagai contoh, Akang belajar akuntansi, di mana prinsip dalam pembukuan akuntansi, untuk mendapatkan revenue, pasti akan ada yang namanya expense atau beban. Lalu, prinsip tersebut akan gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendapatkan sesuatu, perlu mengeluarkan sesuatu. Dari penjelasan tadi, saya menyimpulkan, ketika seorang pelajar mampu menerima sebuah ilmu ataupun materi baru, lalu dia bisa menerapkan dengan kaidah yang sama pada perihal yang lain, maka itulah yang disebut dengan sintesis. Sebagaimana yang Anda ketahui, kemarin saya sempat memposting tentang terima kasih Google karena saya memanfaatkan alat bantu dikte untuk memudahkan saya menulis ide-ide dalam kepala saya. Setelah saya memposting idenya, kemudian saya sempat berpikir, bagaimana kalau alat ini saya gunakan untuk berlatih artikulasi? Saya tidak tahu apa yang menyebabkan beberapa kata yang tercatat tidak seperti terucap itu. Apakah karena database kosakata bahasa Indonesia di Google Doc, atau karena ucapan yang tidak jelas sehingga mesin artificial intelligence Google Doc menangkap kata-kata yang berbeda. Sebaliknya, semakin kongruen dan konkret antara apa yang diucap dan kemudian mesin mengeluarkan dengan kata tertulis yang sama, itu artinya pengucapan dan pelafalan pada saat proses dikte berlangsung, artikulasinya jelas. Dalam kelas training mahir public speaking, pada saat sesi vokal, menurut hemat saya penggunaan alat ini sangatlah tepat dipakai untuk berlatih artikulasi. Contohnya, saya mengucapkan kata sesi, tetapi mesin Google Doc ini menangkapnya dengan kata sisi. Jika itu sempat terjadi, artinya pengucapan sayalah yang bermasalah. Akan tetapi, jika ada kata yang terketik sesuai dengan kata yang saya inginkan, berarti penyebutan huruf vokal dan konsonan saya benar. Jadi, menurut saya aplikasi ini bukan saja bisa memudahkan menulis ide-ide yang ada dalam pikiran saya, akan tetapi bisa juga saya gunakan untuk berlatih artikulasi untuk mengoptimalkan kemampuan vokal saya dalam konteks public speaking. Apakah Anda juga ingin mencobanya?